Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya untuk episode. Gue ngomong apa lagi ya? Untuk video kali ini gue ingin membuat atau sedikit memberikan beberapa pendapat kenapa manga dengan judul Komi-san wa Komyosu desu itu belum diadaptasi juga sampai sekarang gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, Komi-san wa Komyosu desu adalah sebuah komik yang diterbitkan oleh Shonen Sunday. Kalau udah Shonen Sunday, Sunday hari Minggu, artinya ini komik mingguan. Dan komik ini telah diterbitkan sejak Mei 2016, artinya sudah ada hampir 4,5 tahun komik ini telah rilis ke masyarakat yang ada di seluruh dunia. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa sampai sekarang animasinya belum dikonfirmasi sedikit pun. Jadi ketika gue cari-cari info, apakah ada sedikit atau apa gitu clue kalau akan dijadikan anime, dan gue masih belum menemukan ya. Gue juga masih mikir apa alasannya. Beberapa alasan yang bisa gue pikirkan adalah mungkin belum ada studio yang tertarik atau investor yang tertarik atau lisensor yang tertarik. Karena sudah pasti kalau kita membahas sebuah adaptasi anime, kita harus membahas apakah anime itu memberikan sebuah keuntungan bagi mereka yang akan membuatnya. Kalau kita lihat dari kepopulerannya, jelas komik ini tuh sangatlah populer. Gua baca karena apa? Karena daya tarik dari karakter utamanya itu Komi-san sendiri ya. Lalu kenapa anime ini juga sangat seru? Itu juga pasti dengan cerita-cerita lucu dan juga sifat Komi-san yang membuat kita itu terasa adem dan asik sekali untuk menikmati setiap gambar yang ada di komiknya. Kalau misalnya kita membahas dengan ketertarikan dari para produser ya, berarti kita harus memikirkan apakah kalau dianimekan ini akan untung seperti itu. Di sini gue nggak ingin spoiler sedikit pun ya, karena kalau untuk konteks dalam cerita itu sendiri itu nggak masalah. Komik ini tuh bisa dianimasikan karena bukan anime action yang memang menuntut sedikit adegan-adegan yang memang perlu modal yang besar ya. Kalau cuma anime dengan genre romcom itu sebenarnya kan animasinya kan sederhana aja ya. Yang paling penting adalah bagaimana bisa mengekspresikan karakter itu agar terlihat benar-benar menjiwai gitu, benar-benar kelihatan sedang jatuh cinta dan sebagainya. Dan itu sudah pasti semua studio anime sekarang tuh bisa melakukannya, karena itu adalah sebuah adegan yang tidak terlalu sulit ya. Jadi nggak ada alasan bagi studio ataupun produser untuk tidak sanggup untuk menganimasikan dari karya komik ini. Jadi nggak ada alasan. Dan juga ini baru 4 tahun. Sebenarnya 4 tahun itu adalah waktu yang standar ya. Nisekoi dulu dianimasikan menunggu 3 tahun. Dr. Stone menunggu 2 tahun. Nah itu sebentar. Tapi ada juga yang menunggu 20 tahun, yaitu Kiseiju. Ada juga Akame ga Kill itu menunggu 4 tahun. Dan ada juga apa sih itu ya, Kingdom tuh nunggu berapa tahun gue juga lupa itu. Dan ada Vinland Saga malah lebih ngeri lagi itu nunggunya ya, dia nunggu 15 tahun untuk jadi anime. Jadi sebenarnya anime ini cuma belum ada aja produser yang melirik, itu kemungkinan besar, atau memang menunggu klimaks dari ceritanya saja seperti itu ya. Apakah nanti kalau misalnya anime ini tuh sudah mau tamat baru dianimasikan gitu. Biasanya kan kalau produser itu kan kalau animenya tuh menjelang tamat itu kan ada di puncak kepopuleran tuh ya. Nanti ya dibilang, "Oi, beberapa chapter lagi tamat." Nah, di situ tuh mumpung sedang hype atau sedang tren, maka tuh bisa dibuat pengumuman kalau adaptasinya bakal muncul. Mungkin yang menjadi pemikiran gua tuh cuma satu, bagaimanakah pemeran atau pengisi suara dari Komi itu sendiri, kayak itu karakter yang ada di komik ini ya, Komi Shoko. Siapa yang pantas untuk mengisi suaranya? Gue juga masih bingung. Mungkin itu juga yang akan dibingungkan oleh beberapa orang. Siapa sih pengisi suara yang paling cocok untuk Komi-san gitu ya? Kalau misalnya untuk Tadano Hitohito ya sepertinya sih seiyu-seiyu seperti Murase Ayumu ataupun Osaka Ryota itu udah cocok ya. Atau malahan Okamoto Nobuhiko tuh cocok. Sun Horie juga cocok gitu. Tapi untuk Komi-san gue belum
memikirkan karakter yang cocok. Pikiran gue cuman ada 2 karakter, Hikasa Yoko sama Ohara Sayaka. Udah itu doang, tapi ya Nakaharamai juga cocok sebenarnya sih, lebih cocok Nakaharamai sama Hikasa Yoko. Tapi ya mau gimana lagi, itu yang bisa gue bayangkan ya. Mungkin ini adalah sebuah komik yang akan sangat menarik sekali ya, karena kalau teman-teman tahu, Kaguya sama Fukuraseta itu dianimasikan ketika mencapai chapter sekitar 200 ya, karena 4 tahun menunggunya ya, karena komik itu tahun 2015, gue ingat banget gue baca masih beberapa chapter itu 2015, dan dianimasikan tahun 2019 gitu ya, itu nunggu 4 tahun, jadi itu sekarang sih waktu standar banget ya, 4 atau 5 tahun untuk menganimasikan karya-karya komik mingguan gitu ya. Kalau yang bulanan jelas lebih lama lagi gitu, tapi ya bukan alasan sih, karena yang bulanan itu biasanya jumlah chapternya lebih banyak. Dan di sini kita tahu sendiri kan, kalau komisan itu kan chapternya adalah cerita cerita romcom sekolahan. Jadi kan harus dipikirkan juga ini nanti alur cerita animenya seperti apa, endingnya mau seperti apa, nanti terfokus di mana, terpusat di mana, itu juga harus dipikirkan baik-baik. Dan tentu saja yang paling layak memikirkan itu adalah pengarangnya sendiri, yaitu adalah Tomohito Oda Sensei ya kan. Jadi apa sih kesimpulan gue dari video ini? Jadi apakah komisan itu akan diadaptasi? Jawabannya jelas akan diadaptasi. Kepopulerannya sudah sangat cukup untuk membuatnya menjadi sebuah karya yang harus diadaptasi. Dan apakah akan diadaptasi dalam waktu cepat? Itu gue kagak tahu. Tentu saja di sini ada nama izin dari itu saja pengarang, penerbit, dan juga pemilik hak cipta, dan itu juga pengarangnya. Dan jika ingin membuat animasi ini, bagaimanakah gambarannya? Tentu saja gambarnya itu bisa didapatkan oleh 2 orang. Pertama sutradara, yang kedua pengarangnya sendiri. Tapi kalau dari pengarang sendiri jelas itu lebih baik. Tapi kebanyakan pengarang itu hanya memberikan sekedar saran ya, nggak bisa totalitas, karena memang yang paling penting itu masukan dari sutradara, karena sutradara lebih ngerti dalam konsep anime, tapi pengarang lebih ngerti dalam konsep apa yang diinginkan oleh para pembaca. Para pembaca mungkin punya keinginan seperti ini, pembaca komik, tapi penonton animenya ingin kualitasnya seperti ini. Itu yang harus diterjemahkan lewat para manajer atau manajemen yang mengatur bisnis seperti ini ya. Bahasan kita juga cukup sulit. Apakah akan dijadikan anime dalam waktu dekat? Jawaban gua sih harusnya dalam waktu dekat ya. 2021 adalah tahun yang harusnya cerah ya, kalau kita mengingat pandemi akan berakhir tahun ini. Tahun yang cerah itu adalah dimana tahun pasca pandemi itu semuanya itu berlomba-lomba untuk menguatkan kembali nilai ekonomi, dan tentu saja untuk memperkuat ekonomi diharuskan meningkatkan daya saing ya kan. Kita harus tahu sendiri ekonomi itu seperti apa. Ekonomi itu akan meningkat ketika daya saing, daya jual beli, perputaran dana atau keuangan di pasar itu sangatlah besar, dan itu yang harus dipikirkan oleh seluruh negara saat ini. Dan mengadaptasi komisan itu adalah salah satu cara yang sangat bagus untuk memutar kembali perputaran ekonomi di seluruh dunia. Oke, itu saja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang telah gue sampaikan juga. Dan I'm CRY and see you next time.